Selamat datang di episode nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Nobody. Jadi Nobody adalah film tahun 2021 asal Amerika, bergenre action thriller dan disutradarai oleh Ilya Naishuller dan ditulis oleh Derek Kolstad, dibintangi oleh Bob Odenkirk, Connie Nielsen dan lain-lain. Jadi kalau menurut Wikipedia, film ini itu mengikuti tentang seorang pria atau seorang bapak-bapak yang menolong seorang wanita muda yang mau dilecehkan di sebuah bus, tapi akhirnya malah berujung dikejar-kejar oleh drug lord atau bandar narkoba yang ingin membalas dendam karena ketika dia melindungi gadis itu, dia mencelakai atau melukai anak buah atau antek-antek dari si bandar narkoba tersebut. Bob Odenkirk di sini selain bukan menjadi seorang, menjadi aktor utama, juga menjadi salah satu produser dari film ini. Nobody sendiri dirilis di Amerika pada tanggal 26 Maret 2021 by Universal Pictures dan mendapatkan kritik yang cukup positif, di mana terutama banyak pujian untuk penampilan Bob Odenkirk sebagai aktor utamanya di sini. Dan sejauh ini film ini sudah mendapatkan 45 juta dolar pendapatan dari seluruh dunia. Di masa pandemi itu angka yang cukup baik ya. Jadi sebelum kita masuk ke film ini layak ditonton atau enggak, gue akan sedikit menceritakan tentang plot atau seperti apa alur ceritanya. Kalau tadi itu di bagian yang diceritakan di Wikipedia soal alur ceritanya, itu adalah bagiannya hanya sepotong aja. Jadi basically Nobody ini bercerita tentang seorang bapak-bapak yang biasa banget kehidupannya. Namanya Hutch di sini diperankan oleh Bob Odenkirk, di mana dia sehari-hari rutinitasnya begitu membosankan digambarkan. Dia pergi kerja, dia buang sampah, nggak jarang dia ketinggalan truk sampah. Dia punya hubungan yang tidak cukup harmonis dengan istri dan anaknya. Terlihat dari dia tidurnya udah dipisah gitu sama istrinya, dibatasi guling. Anak cowoknya tidak terlihat mengaguminya. Jadi kedekatannya hanya dengan anak ceweknya yang masih kecil gitu. Bagaimana digambarkan bahwa sesuai judulnya, bahwa si Hutch ini adalah seorang nobody yang menjalani kehidupan yang membosankan. Bapak-bapak yang biasa banget, yang benar-benar nobody. Nah, suatu hari terjadi perampokan di rumahnya. Di situ anaknya mencoba melawan, tapi di sini Hutch karena memilih loh menjadi orang yang biasa-biasa saja, artinya tidak mau ada keributan yang lebih parah yang membahayakan dia dan keluarganya. Dia memilih untuk tidak melawan. Dan di situ mulai terjadi pergumulan dalam hatinya gitu, bahwa lu mau sampai kapan sih jadi sampah gitu, mau sampai kapan jadi orang yang cupu. Anak cowoknya kecewa sama dia karena dia nggak ngelawan, padahal anaknya udah berusaha melawan. Terus cerita mulai berjalan dari situ, di mana anak perempuannya yang sangat dekat sama dia dan sangat mengidolakan dia ternyata kehilangan sebuah gelang kucing. Ya, jadi mungkin gelang yang ada motif kucing atau bertema kucing itu hilang. Nah, marahlah akhirnya si Hutch ini, ya, dia mencapai ke titik habis, titik nadir dari kesabarannya, lalu mulai terkuak bahwa dia ini sebenarnya bukan orang biasa. Dia punya masa lalu yang begitu mengerikan gitu ya. Lalu dia mulai men-track si perampok itu yang merampok rumahnya pada malam itu, dan akhirnya bertemulah dengan sekelompok geng yang mau melecehkan seorang wanita muda di bus dan dihabisin sama dia, sampai akhirnya dia menjadi sasaran balas dendam dari si bandar narkoba yang anak buahnya dia pukulin di bus tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi cerita akhirnya berjalan dari sana, membuktikan dia siapa, atau membuka bahwa dia itu sebenarnya bukan nobody, dia adalah seorang somebody yang ingin pensiun dan mencoba menjadi nobody. Terdengar sangat seperti John Wick, yes. Tapi mungkin kalau lu bilang ini, atau lu rasa ini akan sangat mirip dengan John Wick,
setengah benar dan setengah enggak. Dalam arti premisnya banyak kemiripan di sini. Seseorang yang somebody pensiun ingin menjadi nobody, lalu membalas dendam karena terpaksa. Kalau John Wick stres, istrinya meninggal, lalu anjing satu-satunya peninggalan istrinya dibunuh, mobilnya dirampok. Itu triggernya. Kalau di sini itu adalah triggernya adalah rumah yang kerampokan dan gelang kucing kesayangan anak perempuannya yang sangat dia dekat, yang satu-satunya menghargai dia, itu hilang gitu pada saat perampokan itu, dan dia curiga terambil oleh para perampok itu. Tapi bedanya dengan John Wick adalah di Nobody ini tuh Bob Odenkirk atau si Hutch di film ini ya, itu digambarkan sebagai orang yang lebih membumi menurut gua. Jadi John Wick itu ya, kalau lu memang nonton, dia itu kayak agak-agak over the top. Dia sangat hebat, sangat luar biasa, sangat jago gitu. Nah, pendekatan Nobody ini dia adalah orang yang memang juga jago, tapi lebih manusiawi, lebih membumi, lebih mungkin nggak seflamboyan John Wick. Jadi ada rasa berbeda yang ditawarkan gitu. Oke. Layak atau nggak ditonton Nobody ini? Dan layak atau nggak ditonton di bioskop? Menurut gue sangat layak untuk ditonton dan juga sangat layak ditonton di bioskop, apalagi lo memang pencinta film action. Di sini juga menurut gue ada pesan bahwa kadang yang lu kira nobody itu adalah somebody. Itulah kenapa kita harus memperlakukan semua orang dengan baik, karena lu tidak akan pernah tahu gitu. Jadi menurut gue ini film yang sangat direkomendasikan untuk lo tonton, terutama bila masih ada di bioskop. Karena juga katanya yang di bioskop Indonesia ini sensornya tuh tidak mengganggu, tidak semengganggu misalnya Mortal Kombat kayak gitu. Jadi lu tetap bisa menikmati bila menonton ini di bioskop. Dan juga Nobody ini kalau kita masuk ke sisi positif maupun negatifnya, positifnya adalah acting Bob Odenkirk yang oke banget. Mungkin teman-teman udah tahu, pernah nonton dia di Breaking Bad atau Better Call Saul. Di sini dia menghadirkan sesuatu yang baru, di mana dia merepresentasikan seorang yang benar-benar bapak-bapak yang cupu istilahnya, yang enggak banget gitu. Itu dapat banget, tapi perlahan-lahan bagaimana sesuatu yang jadi agak mirip Walter White di Breaking Bad ya, yang sesuatu yang baik tapi kalau lu tekan terus someday he will snap. Jadi itu aktingnya bagus banget di sini. Pendukungnya juga oke menurut gue ya. Ada yang berakting sebagai bapaknya di sini juga dapat banget, yang ternyata juga merupakan somebody yang sudah retired gitu. Penjahatnya juga oke di sini, villainnya lawannya dia. Jadi basically film ini cukup utuh, mempunyai cerita yang menarik, presentasi yang bagus, juga diaktingkan dengan baik. Kalau seandainya ada negatif, mungkin nggak semua orang bisa menerima logika bahwa seorang yang benar-benar somebody bisa pensiun menjadi nobody gitu. Mungkin kalau lu nonton John Wick, lu ada perasaan itu, mungkin ini juga bisa terjadi gitu. Apalagi mungkin Bob Odenkirk tidak sekarismatik Keanu Reeves, sehingga lu menjadi tidak sepermisif itu gitu. Tapi itu minor sih menurut gua. Itu kalau memang lu pencinta film pada umumnya, lu suka film action, ini adalah film yang sangat menghibur dan sangat layak untuk ditonton. Untuk Nobody sendiri gue memberikan nilai 81 dari 100. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk review film Nobody, review no spoiler. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Juga komen kalau lu mungkin mau tahu review full spoilernya, alur cerita full dari Nobody. Akan gue bikin videonya kalau memang banyak yang minta. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, dan yang paling penting subscribe ke channel Lian Channel. Ya itu aja, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.